Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, perkuliahan minggu ini kita akan membahas tentang fungsi. Nah, sebelumnya apa itu fungsi? Oke, sekarang coba kita bayangkan suatu fungsi ini sebagai sebuah pistol gitu ya. Nah, misalkan ini pistol, ya ini peluru-peluru dalam pistol, peluru-peluru dalam pistol. Nah, ini adalah, peluru-peluru tadi itu kan ditembakkan ke suatu semacam papan tembak gitu ya, semacam papan tembak. Nah, yang kita sebut kalau di fungsi itu kita sebutnya kodomain atau himpunan kawan, himpunan sasaran gitu ya. Ini kodomain. Nah, untuk ini tadi himpunan asalnya ini kita sebut domain. Peluru-peluru tadi itu tersimpan pada suatu silinder gitu kan, kita sebut itu domain dalam fungsi. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, setiap peluru pasti hanya mengenai satu titik pada papan. Jadi misalkan peluru ini ditembakkan, ditembakkan ke sini, pasti mengenai satu papan, ya kan? Tetapi dapat terjadi ketika misalkan dua peluru ini peluru ya, ini ditembakkan ke sini, terus ketika nembak lagi juga mengenai titik ini juga. Yang mungkin terjadi itu ketika dua peluru mengenai satu tempat gitu ya. Tapi yang tidak mungkin adalah ketika satu peluru ini ditembakkan ke dua tempat, ke dua titik. Ini yang nggak mungkin kan, nggak mungkin pelurunya terbelah kayak gitu ya. Jadi fungsi itu seperti itu. Dia ditembakkan atau dipetakan ke satu titik, hanya satu titik. Tapi memungkinkan bahwa dua unsur pada domain ini dipetakan ke satu titik yang sama. Coba kita lihat definisinya. Fungsi adalah suatu pemetaan dari himpunan daerah asal ke himpunan daerah kawan. Nah, ini tadi kita sebut domain. Nah, yang daerah kawan ini kita sebut kodomain. Sehingga setiap anggota di daerah asal hanya memiliki satu pasang di daerah kawan. Coba perhatikan, ini hanya punya satu pasang di sini ya kan. Yang di daerah asal hanya memiliki satu di daerah kawan ya. Ini hanya memiliki satu di sini. Ini hanya memiliki satu di sini ya kan. Coba perhatikan. Tetapi yang di daerah kodomain boleh memiliki lebih dari satu ya. Di sini memiliki dua. Yang di kodomain ini boleh memiliki lebih dari satu, seperti itu. Nah, ini yang perlu diingat ya. Semua anggota di domain terpasangkan. Jadi semua yang ada di domain ini harus terpasangkan. Jadi nggak boleh ada sisa, misalkan di sini ada titik yang tidak terpetakan di sini, itu bukan fungsi ya. Nah, kemudian karena kenapa tadi? Karena di sini setiap anggota ya. Ini yang perlu diperhatikan di sini, setiap anggota itu harus memiliki satu pasang di daerah kawan ya. Jadi yang setiap anggota ini di sini. Nah, ya, note yang pertama ini ya, semua anggota di domain terpasangkan, artinya setiap anggota yang ada di domain harus memiliki pasangan di daerah kawan. Yang kedua, hanya memiliki satu pasangan di kodomain. Jadi anggota di domain hanya memiliki satu pasangan di kodomain ini ya. Jadi ini hanya boleh di sini kayak gitu ya. Oke, hanya boleh satu di sini. Jadi nggak boleh ada yang nyabang kayak gini. Jadi nyabangnya dari ini ke sini boleh, tapi kalau dari domain ke kodomain nggak boleh. Oke. Pistol tadi kita juga bisa membayangkan suatu fungsi dengan
mesin ya, dimana input atau masukan dari mesin tadi itu kita tuliskan X, kemudian X itu diproses dalam suatu mesin atau dalam suatu fungsi sehingga menghasilkan Fx, dimana Fx adalah output atau keluaran dari mesin. Paham ya? Ini yang perlu diingat, ciri-ciri fungsi. Yang pertama itu semua anggota itu terpasangkan. Yang kedua, pasangannya hanya satu di domain, di kodomain ya. Nah, kemudian kalau sudah paham, silakan dikerjakan latihan 1. Berikan tanda centang pada grafik yang merupakan fungsi ya. Ini apakah fungsi, apakah fungsi, apakah fungsi, apakah fungsi, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan salah satunya ada yang tidak fungsi, berikan alasan kenapa, seperti itu. Kemudian notasi fungsi. Suatu fungsi dinotasikan dengan sebuah huruf tunggal, misalkan F, G, dan lain-lain ya. Sehingga Fx menunjukkan nilai yang diberikan F kepada X atau nilai F saat X. Nah, jadi ini ya notasinya ya, bisa F, G, H, atau ABC, kayak gitu ya. Selain huruf Latin juga bisa kita pakai Si misalkan ya. Ini huruf Yunani, kemudian gamma, beta juga nggak apa-apa, kayak gitu ya. Sehingga kalau saya tuliskan CX, maka ini artinya nilai yang diberikan C kepada X atau nilai C saat X, seperti itu. Kalau ini saya ganti berarti ya nilai C saat A, seperti itu. Fungsi nih ya. Nah, ini misalkan fungsi diberikan fungsi Fx yang didefinisikan sebagai ini ya, fungsi Fx itu sama dengan X pangkat 2 dikurangi 2 kali X. Nah, sekarang perintahnya cari dan sederhanakan. Pertama F4 ya. Nilainya F4, kemudian F4 plus H, kemudian ini dan ini ya. Nah, yang pertama coba, jadi kalau misalkan di sini X ya, di sini maka X kayak gitu ya. Ya. Sehingga kalau misalkan ini saya ganti 4, maka di sini kita ganti semua dengan 4. 4 pangkat 2 dikurangi 2 kali 4 sama dengan 8. Seperti itu. Nah, jadi misalkan tadi ya, kalau misalkan kita punya mesin nih, kita punya mesin, nah ini inputnya, ini outputnya ya. Nah, misalkan fungsi tadi itu bunyinya apa, prosesnya fungsi tadi itu seperti apa, itu ketika misalkan kita tuliskan mesinnya itu namanya Fx ya. Nah, ketika X dimasukkan maka X itu dipangkatkan 2, kemudian dikurangi 2 kali X. Jadi kalau misalkan ini kalau inputnya X, kalau misalkan yang dimasukkan adalah 4, maka prosesnya sama seperti ini. 4-nya dipangkatkan 2, kemudian dikurangi 2 kali 4. Berapa ini tadi? Sama dengan, nah ini kan 16, dikurangi 8 sama dengan berapa? 8. Nah, jadi outputnya di sini adalah 8. Seperti itu. Kemudian kalau inputnya 4 plus H, maka di sini yang X di sini kita ganti 4 plus H semua, ya. Jadi tadi apa prosesnya? Inputnya itu dipangkatkan 2, ya kan? Nah, inputnya tadi apa? 4 plus H. Nah, ini kita pangkatkan 2 dulu, kemudian dikurangi dengan 2 kali inputnya tadi, 2 kali 4 plus H, ya. Nah, ini kita operasikan dulu. 4 plus H dipangkatkan 2 berarti dikali 4 plus H, gini kan? Ini dikalikan ini 16 ya, ini dikalikan ini ditambah 4H. Ini dikalikan ini tambah 4H. Ini dikalikan ini jadi H pangkat 2. Nah, berarti 16 nih, 16 ya. 4H ditambah 4H berarti 8H. Kemudian ini H pangkat 2, seperti itu. Kemudian
dikurangi dengan 2 kali input tadi ya, 2 kali 4 tambah H, min 2 dikali 4 min 8 ya, min 2 dikali H min 2H, seperti itu ya. Ini tinggal dihitung seperti biasa. Ini 16 di yang variabelnya sama dijadikan 1 gitu ya. Ini karena nggak ada variabelnya, kita operasikan dengan yang nggak ada variabelnya ini ya. 16 dikurangi 8 sama dengan 8 ya. Ini sama-sama ada H-nya, maka kita operasikan 8H dikurangi 2H. 8 dikurangi 2, 6 ya, berarti 6H ya. Kemudian ini tersisa H pangkat 2. Nah, hasil akhirnya adalah ini. Oke, kita lanjutkan. Lalu bagaimana kalau F4 plus H min F4? Nah, berhubung di sini kita kan sudah punya ya, F4 plus H kita sudah punya, F4 juga kita sudah punya. Ini langsung saja kita kurangkan ya. Ini hasilnya untuk F plus 4H. Nah, kita tuliskan di sini. Kemudian ini kan dikurangi ya, dikurangi F4. F4-nya ini berarti dikurangi 8 ya. Oke. Jadi ini 8 yang karena ini sama-sama nggak ada variabelnya. Karena ini sama-sama nggak ada variabelnya, kita operasikan 8 dikurangi 8, 0. Nah, tinggallah ini ya. Oke. Yang terakhir F4H min F4 dibagi H ya, dibagi H. Nah, karena yang pembilangnya kita udah punya ini ya di sini ya. Kemudian dibagi H ya. Jadi ini kita tuliskan kemudian dibagi H ya. Ini H6H plus H pangkat 2 dibagi H. Nah, ini kita faktorkan ya. Sama dengan H. Di sini tinggal 6 ya. Ditambah H pangkat 2 per H. Bagaimana ini bisa seperti ini? Coba kalau kita kalikan ini dikalikan ini jadi 6H. Ini dikalikan ini. Ini H aja ya, nggak ada pangkat 2-nya. Ini dikalikan ini jadi H pangkat 2 seperti itu. Nah, karena kita udah dapet ini, maka ini bisa dicoret. Tinggal 6 plus H. Di sini 6 plus H ya, 6 plus H. Oke. Yang 2 ya. Ini langkah-langkahnya mirip dengan contoh barusan ya. Yang pertama cari dulu GH-nya berapa ya. Kemudian GA plus H berapa ya. Kemudian cari dulu yang atasnya ini. Ini kan nanti ketemu ya. Ini ketemu berapa, kemudian ini juga ketemu berapa. Nah, kemudian ini kurangkan hasilnya ini tadi, sampai kurangkan dengan yang atas ini, dikurangi GH. Nah, ini kan yang ketiga ini nanti ketemu ya berapa, kemudian dibagi dengan H.